Tulisan-tulisan permulaan oleh Ellen G. White. Halaman 54. Pengalaman dan khayal-khayal. Sehubungan dengan permohonan para sahabat, maka saya terhimbau menulis secara ringkas pengalaman dan khayal saya dengan pengharapan semoga ini akan menghibur dan menguatkan anak-anak Tuhan yang percaya dan rendah hati. Umur 11 tahun saya sudah bertobat dan umur 12 tahun saya dibaptis serta menjadi anggota gereja Metodis. Umur 13 tahun saya mendengar ceramah umum yang diadakan William Miller untuk kedua kalinya di Portland, Maine. Ketika itu saya merasa bahwa saya tidak layak dan tidak siap untuk bertemu dengan Yesus. Jadi, ketika undangan diadakan untuk para anggota gereja dan orang-orang berdosa supaya tampil ke depan untuk didoakan, maka saya tidak menyia-nyiakan kesempatan pertama, sebab saya mengetahui bahwa saya harus melakukan kewajiban besar yang dapat melayakkan saya untuk masuk ke sorga. Jiwa saya haus akan keselamatan yang penuh dan diberikan cuma-cuma, tetapi tidak mengetahui bagaimana untuk mencapainya. Tahun 1842, dengan tekun saya menghadiri khotbah mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali yang diadakan di Portland, Maine, dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan datang. Saya merasa lapar dan haus akan keselamatan yang sempurna serta hidup serasi secara keseluruhan dengan kehendak Bapa. Saya bergumul siang dan malam untuk memperoleh harta yang tidak ternilai harganya itu, yang tidak dapat dibeli dengan seluruh kekayaan dunia. Ketika saya tunduk di hadapan Bapa memohon berkat ini, kepada saya dinyatakan supaya pergi ke perkumpulan permintaan doa dan berdoa di sana. Saya belum pernah berdoa di kumpulan umum. Sebab itu, saya merasa segan untuk berdoa di sana dengan perasaan takut. Sekiranya saya coba berdoa demikian, maka saya akan menjadi gugup. Setiap kali saya menghadap Tuhan dengan berdoa sendirian, kewajiban yang belum saya penuhi ini membayangkan dengan sendirinya, sehingga saya berhenti berdoa dan terbenam dalam kemurungan dan akhirnya merasa putus asa. Dalam keadaan pikiran begini yang berlangsung selama 3 minggu, tidak ada seberkas cahaya yang menembus awan tebal kegelapan pekat di sekeliling saya. Kemudian saya mendapat 2 mimpi yang memberikan cahaya pengharapan kepada saya. Sesudah itu, saya membuka hati saya kepada ibu saya yang tercinta. Ibu mengatakan bahwa saya tidak hilang dan menasihati saya supaya menemui saudara Stockman yang kemudian berkhotbah kepada orang-orang Advent di Portland. Saya mempunyai keyakinan besar padanya, oleh sebab ia adalah hamba yang berbakti dan baik bagi Kristus. Perkataannya mempengaruhi saya dan menuntun saya kepada pengharapan. Setiba di rumah, ketika pulang, saya kembali menghadap Tuhan dan berjanji bahwa saya akan melakukan dan menanggung apa saja sekiranya saya dapat melihat senyuman Yesus. Kewajiban yang sama ditunjukkan kepada saya. Malam itu akan ada kumpulan berdoa yang saya hadiri, dan ketika bersama yang lain-lain bertelut untuk berdoa, saya tunduk dengan gemetar bersama mereka. Dan sesudah 2 atau 3 orang berdoa, saya membuka mulut berdoa sebelum saya menyadarinya. Maka janji-janji Bapa tampaknya bagi saya laksana mutiara-mutiara mahal yang begitu banyak yang hanya dapat diterima oleh mereka yang memintanya. Ketika saya berdoa, beban dan penderitaan jiwa yang selama ini saya rasakan lenyap.
dan berkat Bapa datang kepada saya bagaikan embun yang lembut. Saya memuliakan Bapa dengan apa yang saya rasakan, tetapi saya merindukan lebih banyak lagi. Saya tidak merasa puas sampai saya dipenuhi dengan kesempurnaan Bapa. Kasih Yesus yang tak dapat dilukiskan memenuhi jiwa saya. Gelombang demi gelombang kemuliaan melanda diri saya, sehingga tubuh saya menjadi tegang. Segala sesuatu tertutup bagi saya, kecuali Yesus dan kemuliaan, dan saya tidak mengetahui sama sekali apa yang berada di sekeliling saya. Tubuh dan pikiran saya tetap dalam keadaan begini dan cukup lama, dan ketika saya menyadari apa yang berada di sekeliling saya, segala sesuatu tampaknya berubah. Segala sesuatu kelihatannya mulia dan baru, seakan-akan tersenyum dan memuji Bapa. Kemudian saya tidak malu-malu mengaku Yesus di mana-mana. Selama 6 bulan, tidak ada suatu awan gelap pun yang menyelubungi pikiran saya. Jiwa saya meminum air keselamatan dengan limpahnya. Saya merasa bahwa mereka yang mengasihi Yesus suka akan kedatangannya. Jadi saya pergi ke kelas perkumpulan dan mengatakan kepada mereka yang berada di sana apa yang Yesus telah lakukan bagi saya. Dan sungguh besar kepuasan yang saya nikmati dengan mempercayai bahwa Tuhan akan datang. Pemimpin kelas itu mencela saya sambil berkata, dengan agama Metodis. Tetapi saya tidak dapat memuliakan agama Metodis karena Kristus dan pengharapan akan kedatangannya yang segera telah membebaskan saya. Sebagian besar keluarga ayah saya percaya sepenuhnya akan kedatangan Tuhan. Dan untuk menyampaikan kesaksian tentang doktrin yang mulia ini, 7 dari kami serentak dikeluarkan dari gereja Metodis. Pada saat ini, kata-kata Nabi itu sangatlah berharga bagi kami. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu, oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Yesaya 66 ayat 5. Dari saat ini sampai Desember 1844, kesukaan, kesusahan, dan kekecewaan saya sama seperti tanggungan sahabat-sahabat saya, orang Advent yang berada di sekitar saya. Ketika itu, saya mengunjungi salah seorang saudari kita beragama Advent, dan pada pagi hari kami tunduk berdoa di sekeliling mezbah keluarga. Sementara saya berdoa, kuasa Bapa memenuhi diri saya seperti yang saya belum pernah rasakan. Saya terbungkus dalam sebuah khayal mengenai kemuliaan Bapa, dan terasa saya terangkat semakin lama semakin tinggi dari bumi, sambil diperlihatkan kepada saya perjalanan umat Advent ke kota Kudus, sebagaimana yang diceritakan di bawah ini. Khayal saya yang pertama, oleh sebab Bapa telah menunjukkan kepada saya perjalanan umat Advent ke kota Kudus dan pahala yang limpah yang akan diberikan kepada mereka yang menunggu kedatangan kembali Tuhan mereka dari perjamuan kawin itu, maka adalah kewajiban saya untuk menyampaikan dengan ringkas apa yang Bapa telah nyatakan kepada saya. Banyak kesusahan yang harus dilalui oleh umat Bapa yang kekasih. Tetapi penderitaan-penderitaan kita yang ringan itu hanya sebentar saja jika dibandingkan dengan kemuliaan dan kekekalan yang jauh lebih berat yang akan diperoleh daripadanya. Bila mana kita tidak memandang perkara-perkara yang kelihatan, sebab perkara-perkara yang kelihatan hanya sementara saja, sedangkan perkara-perkara yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Saya sudah berusaha untuk membawa pulang
laporan yang baik dan buah anggur dari Kanaan surgawi, yang olehnya banyak yang hendak melontari saya dengan batu, sebagaimana orang banyak hendak melontari Kaleb dan Yosua dengan batu, karena laporan mereka. Bilangan 14 ayat 10. Tetapi saya memaklumkan kepada kamu, saudara dan saudariku dalam Tuhan, negeri itu adalah negeri yang indah, dan kita sanggup pergi ke sana serta memilikinya. Sementara saya berdoa di mezbah rumah tangga, Roh Kudus turun kepada saya, dan terasa bahwa saya terangkat semakin lama semakin tinggi, jauh di atas dunia yang gelap. Saya menoleh untuk melihat umat Advent di dunia, tetapi saya tidak dapat menemukan mereka. Kemudian suatu suara berkata kepada saya, "Lihat kembali, dan lihatlah sedikit lebih tinggi." Ketika itu saya mengangkat mata saya dan melihat sebuah jalan sempit yang lurus, yang menjulang tinggi di atas dunia. Di atas jalan ini, umat Advent sedang berjalan menuju ke kota itu yang berada jauh di ujung jalan itu. Ada sinar yang terang benderang di belakang mereka pada permulaan jalan itu, yang malaikat katakan, itu adalah seruan tengah malam. Terang ini bercahaya sepanjang jalan dan menerangi kaki mereka agar tidak tersandung. Jikalau mereka tetap mengarahkan mata mereka kepada Yesus yang ada di depan, yang menuntun mereka ke kota itu, maka mereka selamat. Tetapi segera ada yang menjadi lelah dan mengatakan bahwa kota itu masih sangat jauh, serta mereka berharap seharusnya sudah memasuki kota itu sebelumnya. Kemudian Yesus memberi semangat kepada mereka dengan mengangkat tangannya kanan yang mulia, dan dari tangannya datanglah cahaya yang dipancarkan kepada rombongan Advent ini. Lalu mereka bersorak, "Haleluya!" Ada orang yang secara gegabah menolak terang yang berada di belakang mereka dan berkata, "Bukanlah Bapa yang telah memimpin mereka sedemikian jauhnya?" Terang yang ada di belakang mereka padam, meninggalkan kaki mereka dalam kegelapan pekat. Lalu mereka tersandung dan kehilangan pandangan terhadap sasaran yang ada di depan dan dari Yesus, sehingga jatuh ke dalam dunia yang gelap dan jahat di bawah. Segera kami mendengar suara Bapa bagaikan bunyi air yang banyak, yang memberitahukan hari dan jam kedatangan Yesus. Orang-orang saleh yang hidup, yang banyaknya 144.000 itu, mengetahui dan mengerti akan suara itu, sedangkan orang-orang jahat mengira itu adalah bunyi guruh dan gempa bumi. Ketika Bapa memberitahukan saatnya, Ia mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga wajah kami bersinar dan memancarkan kemuliaan Bapa, sama seperti Musa dulu ketika ia turun dari Gunung Sinai. Adapun 144.000 orang itu, semuanya dimeteraikan dan persatuannya sempurna. Di atas dahi mereka tertulis Bapa, Yerusalem baru, dan sebuah bintang gemerlapan yang bertahtakan nama Yesus yang baru. Keadaan kami yang berbahagia dan kudus membangkitkan amarah orang-orang jahat, dan mereka hendak menyerbu serta menyerang kami untuk menjebloskan kami ke dalam penjara. Sedangkan ketika kami mengedangkan tangan dengan nama Tuhan, mereka jatuh dengan tidak berdaya ke tanah. Barulah gereja setan mengetahui bahwa Bapa mengasihi kami, yang mau mencuci kaki satu dengan yang lain dan menghormati saudara bersaudara dengan kecup yang kudus, serta mereka sujud di kaki kami. Segera mata kami tertuju ke arah timur. Ada sebuah awan kecil hitam muncul di sana. Besarnya kira-kira setengah kepalan tangan manusia,
yang kami semuanya ketahui itu adalah tanda Anak Manusia. Kami semua berdiam diri dengan khidmat memandangi awan itu, ketika semakin lama semakin dekat dan semakin terang, mulia dan semakin bertambah mulia, sampai menjadi awan putih yang besar. Dasarnya tampak bagaikan api. Pelangi berada di atas awan itu, sedangkan di sekeliling itu 10.000 malaikat menyanyikan sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dan di atas awan itu duduklah Anak Manusia. Rambutnya putih dan bergelombang yang terurai sampai ke bahunya, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Kakinya tampak bagaikan api. Ia memegang sebuah sabit tajam di tangan kanannya, di tangan kirinya sebuah sangkakala perak. Matanya laksana nyala api yang sedang mencari anak-anaknya ke sana kemari. Kemudian semua wajah menjadi pucat, dan mereka yang sudah ditolak Bapa menjadi hitam. Lalu kami semua berseru, "Siapakah yang tahan berdiri? Adakah jubah saya tak bercacat?" Kemudian malaikat-malaikat berhenti menyanyi, dan terjadilah keheningan yang membuat bulu roma berdiri. Ketika Yesus berkata, "Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan tahan berdiri. Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Pada ketika ini, wajah kami diterangi dan kegembiraan memenuhi setiap hati. Malaikat-malaikat membunyikan nada yang lebih tinggi, lalu menyanyi kembali. Sementara awan makin lama semakin mendekati bumi. Kemudian sangkakala perak Yesus berbunyi ketika ia turun dalam awan terbungkus dengan nyala api. Ia memandang ke atas kubur orang-orang kudus yang sedang tidur, lalu ia mengangkat mata dan tangannya ke langit serta berseru, "Bangun, bangun, bangun, hai kamu yang tidur di dalam debu, dan bangkitlah." Kemudian terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kubur-kubur terbuka, dan orang-orang mati bangkit berpakaikan peri yang tidak akan binasa. Yang 144.000 orang itu berseru, "Haleluya!" Ketika mereka mengetahui sahabat-sahabat mereka yang terpisah dari mereka oleh kematian, dan pada saat yang sama kami diubahkan dan diangkat bersama-sama dengan mereka untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Kita semua memasuki awan itu bersama-sama, dan selama 7 hari naik menuju ke laut kaca, bila mana Yesus membawa mahkota dan dengan tangan kanannya memasangkan mahkota-mahkota itu di atas kepala kita. Ia memberi kita kecapi emas dan pelepah korma kemenangan. Di atas laut kaca inilah 144.000 orang itu berdiri dalam bentuk bujur sangkar penuh. Beberapa dari mereka mempunyai bintang yang sangat terang, yang lain-lain tidak terlalu terang. Ada mahkota yang kelihatannya syarat dengan bintang-bintang, sementara yang lain hanya beberapa bintang saja. Semuanya sangat merasa puas dengan mahkotanya. Mereka semuanya berpakaikan jubah kemuliaan putih dari bahu sampai ke kaki mereka. Malaikat-malaikat mengelilingi kita semua ketika kita berbaris di atas laut kaca menuju pintu gerbang kota itu. Yesus mengangkat tangannya yang mulia dan hebat itu, memegang pintu gerbang mutiara itu, mendorongnya ke belakang di atas engsel-engselnya yang gemerlapan, dan berkata kepada kita, "Kamu yang telah membasuh jubahmu dengan darahku, yang berdiri teguh demi kebenaranku, masuklah ke dalam." Kami semua masuk ke dalam dan merasa bahwa kami memiliki hak yang penuh di dalam kota itu. Di sini kami melihat pohon kehidupan dan tahta Bapa.
Dari tahta itu keluarlah air sungai murni, dan di sebelah menyebelah tepi sungai itu terdapat pohon kehidupan. Di tepi sebelah sungai itu, batang pohon itu tumbuh, dan batang yang lain di tepi seberang sungai itu. Kedua batang itu daripada emas murni yang tembus pandangan. Mula-mula saya mengira saya melihat dua pohon. Lalu saya lihat kembali. Barulah saya melihat bahwa kedua batang itu bersatu di atas menjadi satu pohon saja. Jadi itulah pohon kehidupan yang batangnya tumbuh di sebelah menyebelah sungai kehidupan. Dahan-dahannya melengkung sampai ke tempat di mana kami berdiri, dan buahnya sangat indah, tampaknya seperti emas bercampur perak. Kami semua pergi ke bawah pohon itu dan duduk memandang kemuliaan tempat itu. Ketika saudara Fitch dan Stockman yang telah memberitakan Injil kerajaan itu dan yang telah ditidurkan Bapa dalam kubur untuk menyelamatkan mereka, datang menghampiri kami dan menanyakan apa yang telah terjadi selama mereka tidur. Kami berusaha mengingat kesusahan-kesusahan kami yang terbesar, tetapi tampaknya itu semua terlalu kecil dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang jauh lebih besar yang mengelilingi kami, sehingga kami tidak dapat mengucapkannya. Lalu kami semua bersorak, "Haleluya! Sorga itu cukup murah." Maka kami pun memetik kecapi emas kami dan membuat malaikat-malaikat sorga menyanyi. Dengan Yesus yang menjadi kepala, kami semua turun dari kota itu ke bumi ini di atas sebuah gunung yang besar dan hebat, yang tidak dapat menahan tempat di mana Yesus berdiri. Lalu gunung itu terbelah dua, sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat luas. Kemudian kami memandang ke atas dan melihat kota yang besar itu dengan 12 dasarnya dan 12 pintu gerbang, 3 pada setiap sisinya, dan seorang malaikat pada setiap pintu gerbang. Kami semuanya berseru, "Kota yang besar itu sedang turun dari Bapa, berpindah dari sorga, dan kota itu pun turun, lalu menetap di tempat di mana kami berdiri." Kemudian kami mulai memandang perkara-perkara yang mulia di luar kota itu. Di sana saya melihat rumah-rumah yang sangat mulia, yang tampaknya keperak-perakan, ditopang oleh 4 tiang yang terbuat dari mutiara yang sangat mulia dipandang mata. Rumah-rumah inilah yang akan didiami oleh orang-orang kudus. Pada setiap rumah terdapat rak emas. Saya melihat banyak dari orang-orang kudus ini masuk ke dalam rumah-rumah ini, menanggalkan mahkota mereka yang berkilau-kilauan dan meletakkannya di atas rak itu. Kemudian keluar ke kebun dekat rumah itu untuk mengerjakan sesuatu dengan tanahnya. Tetapi bukan seperti yang kita lakukan dengan tanah di bumi ini, sama sekali tidak. Suatu terang yang mulia bercahaya di sekeliling kepala mereka, dan mereka terus-menerus berseru dan mempersembahkan pujian kepada Bapa. Saya melihat kebun yang lain, penuh dengan segala jenis bunga, dan ketika saya melihatnya, saya berseru, "Bunga ini tidak pernah akan layu." Berikut saya melihat sebuah kebun yang penuh dengan rumput yang tinggi, sangat indah dipandang mata, berwarna hijau dan memantulkan warna perak dan emas, seakan dengan megah mengalun untuk memasyurkan kemuliaan Yesus sebagai Raja. Kemudian kami memasuki sebuah kebun yang penuh dengan segala jenis binatang, singa, domba, macan, serigala, yang kesemuanya bersatu dengan sempurna. Kami lewat di tengah-tengah mereka,
dan mereka mengikuti kami dengan aman. Kemudian kami memasuki sebuah hutan, tidak sama dengan hutan gelap yang ada di bumi ini, tidak sama sekali, tetapi terang dan semuanya mulia. Cabang-cabang pohon bergerak ke sana kemari, dan kami semuanya berseru, kita akan tinggal dengan aman di dalam hutan belantara dan tidur di hutan rimba. Kami melewati hutan itu sebab kami sedang menuju ke Gunung Sion. Ketika kami dalam perjalanan, kami pun bertemu dengan suatu rombongan yang sedang menikmati kemuliaan tempat itu. Saya memperhatikan warna merah sebagai batas jubah mereka. Mahkota mereka gilang gemilang. Jubah mereka putih bersih. Ketika kami menyalami mereka, maka saya bertanya pada Yesus, siapakah mereka? Ia mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dibunuh karena Dia. Bersama mereka terdapat anak-anak kecil yang tidak terhitung banyaknya. Mereka juga memiliki tanda merah pada jubahnya. Gunung Sion sudah berada di depan kami, dan di atas gunung itu berdiri Bait Kudus yang mulia, dan di sekelilingnya terdapat 7 gunung lain, yang di atasnya bertumbuh bunga mawar dan bakung. Saya melihat anak-anak kecil mendaki, atau kalau mereka mau, mereka menggunakan sayapnya untuk terbang ke atas puncak gunung-gunung tersebut dan memetik bunga yang tidak pernah layu itu. Di sekitar Bait Kudus itu terdapat segala macam pohon untuk memperindah tempat itu. Pohon den, cemara, sanobar, minyak, pacar Belanda, delima, dan pohon ara yang cabang-cabangnya melengkung ke bawah sebab buahnya yang sangat lebat. Inilah yang membuat tempat itu semuanya mulia. Ketika kami sudah hendak memasuki Bait Kudus, Yesus berkata dengan suaranya yang merdu, hanya yang 144.000 yang boleh memasuki tempat ini. Dan kami berseru, haleluya! Bait Kudus ini ditopang oleh 7 tiang yang semuanya terdiri dari emas yang tembus pandang, dilengkapi dengan mutiara yang paling mulia. Perkara-perkara ajaib yang saya saksikan di sana tidak dapat saya lukiskan. Oh, sekiranya saya dapat berbicara bahasa Kanaan, maka saya dapat menceritakan sedikit tentang kemuliaan dunia yang lebih baik. Di sana saya melihat meja dari batu, di mana nama-nama 144.000 orang itu terukir dengan huruf emas. Setelah kami melihat-lihat kemuliaan Bait Kudus itu, kami keluar dan Yesus meninggalkan kami pergi ke kota itu. Tidak lama kemudian kami mendengar akan suaranya kembali yang berkata, marilah hai umatku, hai kamu yang keluar dari kesusahan besar dan yang melakukan kehendakku, yang menderita karenaku, masuklah ke dalam perjamuan, karena aku sendiri telah bersiap-siap untuk melayani kamu. Kami bersorak, haleluya, glory, lalu masuk ke dalam kota itu. Di sana saya melihat sebuah meja dari perak murni, berkilometer panjangnya. Namun mata kita dapat melihatnya dengan jelas. Saya melihat sebuah pohon kehidupan, mana, badam, ara, delima, anggur, dan banyak jenis buah yang lain. Saya meminta izin pada Yesus untuk memakan buah itu. Ia berkata, bukan sekarang. Mereka yang memakan buah dari negeri ini tidak lagi pulang ke bumi. Tetapi tidak lama lagi, jikalau engkau setia, maka engkau akan memakan buah kehidupan dan meminum air dari mata air kehidupan itu.
Selanjutnya ia berkata, "Engkau harus pulang ke bumi lagi dan menyampaikan kepada orang lain apa yang telah kunyatakan padamu." Kemudian seorang malaikat menuntun saya dengan lembut turun ke dunia yang gelap ini. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya tidak lama lagi hidup di bumi. Segala sesuatu yang ada di bumi tampaknya begitu suram. Saya merasa sangat sepi di bumi ini karena saya sudah melihat negeri yang lebih baik. Oh, sekiranya saya mempunyai sayap seperti burung merpati, maka saya akan terbang pergi mencari tempat perhentian. Setelah saya selesai mendapat khayal itu, maka tampaknya segala sesuatu berubah. Kemurungan terpancar dari semua yang saya lihat. Oh, betapa gelapnya dunia ini tampak bagi saya. Saya menangis ketika menyadari saya masih ada di dunia dan merasa rindu ke surga. Saya sudah melihat dunia yang lebih baik dan hal itu menjadikan saya merasa tidak senang lagi di dunia ini. Saya menceritakan penglihatan itu kepada sekelompok kecil orang-orang di Portland yang dengan sepenuhnya percaya bahwa itu berasal dari Bapa. Ketika itu adalah saat yang berkuasa, kehikmatan terhadap kekekalan merasapi diri kami. Kira-kira 1 minggu sesudah ini, Tuhan memberikan penglihatan lain kepada saya dan menunjukkan pada saya kesusahan yang harus saya tempuh dan bahwa saya harus menyampaikan kepada orang lain apa yang Ia telah nyatakan kepada saya dan bahwa saya akan menemui perlawanan besar dan menderita tekanan bila maju terus. Tetapi malaikat itu berkata, "Kasih karunia Bapa cukuplah bagimu. Ia akan menuntun engkau." Sesudah saya selesai mendapat khayal ini, saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Kesehatan saya tidak terlalu memadai dan umur saya baru 17 tahun. Saya mengetahui bahwa banyak orang yang jatuh karena meninggikan diri, dan saya mengetahui bahwa jikalau dalam satu cara saya meninggikan diri, maka Bapa akan meninggalkan saya dan sudah pasti saya akan hilang. Saya berdoa kepada Tuhan dan memohon padanya supaya meletakkan pikulan ini kepada orang lain. Tampaknya bahwa saya tidak mampu untuk memikulnya. Lama saya tersungkur dan apa yang saya dapati ialah, "Beritahukanlah kepada orang lain apa yang telah aku nyatakan kepadamu." Dalam khayal saya yang berikut, dengan bersungguh-sungguh saya memohon kepada Tuhan bahwa jika sekiranya saya harus maju dan menyampaikan yang ditunjukkannya kepada saya, maka hendaknya Ia menjauhkan saya dari meninggikan diri. Kemudian Ia menyatakan pada saya bahwa doa saya dijawab, dan jikalau saya akan berada dalam bahaya meninggikan diri, maka tangannya akan dikenakan kepada saya, sehingga saya akan menderita sakit. Malaikat itu berkata, "Jikalau engkau menyampaikan pekabaran-pekabaran itu dengan setia dan bertahan sampai kesudahan, maka engkau akan makan buah pohon kehidupan dan minum air dari sungai kehidupan." Segera tersebar di sekeliling bahwa khayal itu adalah pengaruh hipnotis, dan banyak orang Advent hampir saja percaya dan menyebarkan laporan itu. Seorang dokter yang terkenal sebagai seorang tukang sihir atau mesmerizer mengatakan kepada saya bahwa penglihatan-penglihatan saya adalah pengaruh sihir, bahwa saya adalah seorang yang mudah dipengaruhi
dan bahwa ia dapat mempengaruhi saya secara hipnotis sehingga memberi khayal kepada saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada saya dalam khayal bahwa pengaruh hipnotis, mesmerisme itu berasal dari iblis, dari kubur yang tidak terduga dalamnya. Dan ilmu itu akan segera turun ke dalamnya bersama dengan mereka yang terus memakainya. Jadi, saya memberinya kebebasan jikalau ia dapat mempengaruhi saya secara hipnotis. Ia mencoba selama lebih setengah jam, berusaha dengan cara yang berbeda-beda. Akhirnya ia menyerah. Dengan iman pada Bapa, saya dapat menolak pengaruhnya, sehingga dengan demikian hal itu sedikit pun tidak mempengaruhi saya. Jikalau saya mendapat khayal dalam perkumpulan, banyak yang akan berkata bahwa hal itu menggemparkan dan seseorang mempengaruhi saya secara hipnotis, maka saya akan pergi sendirian ke hutan di mana tidak ada mata atau telinga kecuali Bapa yang dapat melihat atau mendengar, dan berdoa kepadanya. Dan ia kadang-kadang mau memberikan khayal kepadaku di sana. Maka saya bersuka cita dan mengatakan kepada mereka apa yang Bapa telah nyatakan kepada saya sendirian, di mana tidak ada barang fana yang dapat mempengaruhi saya. Tetapi seseorang mengatakan bahwa saya mempengaruhi diri saya sendiri. Saya berpikir, aduh, beginikah jadinya bagi mereka yang dengan jujur mencari Bapa sendirian untuk meminta janjinya dan memohon keselamatannya, akan dituduh sebagai orang yang sedang berada di bawah pengaruh mesmerisme yang kotor dan terkutuk itu? Apakah bila kita meminta roti dari Bapa di sorga yang berkasihan itu, maka kita menerima batu atau kalajengking? Hal-hal ini melukai semangat saya dan menggencet jiwa saya dalam kesedihan yang mendalam. Hampir-hampir putus asa, sedangkan banyak yang mengatakan kepada saya supaya percaya bahwa tidak ada Roh Kudus dan bahwa semua yang dialami oleh Orang Kudus Bapa hanyalah mesmerisme atau penipuan-penipuan setan. Pada waktu ini terdapat orang-orang fanatik di Maine. Ada yang menahan diri supaya jangan bekerja sama sekali dan memecat mereka yang tidak mau menerima pandangan mereka terhadap hal ini dan hal-hal lain yang mereka pegang sebagai kewajiban-kewajiban agama. Bapa menyatakan kesalahan-kesalahan ini kepada saya dalam khayal, lalu mengutus saya memberitahukan kepada anak-anaknya yang bersalah. Tetapi banyak dari mereka yang sama sekali menolak pekabaran itu dan menuduh saya sedang mengadakan penyesuaian dengan dunia. Di lain pihak, orang-orang Advent yang hanya nama saja menuduh saya seorang fanatik, dan saya secara palsu serta dengan jahatnya dinyatakan sebagai pemimpin kefanatikan. Padahal sebenarnya saya sedang bekerja untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Berulang-ulang waktu yang berbeda-beda ditentukan untuk kedatangan Tuhan dan dipaksakan kepada saudara-saudara. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa itu semuanya akan berlalu, sebab masa kesukaran harus terjadi sebelum kedatangan Kristus, sehingga setiap waktu yang telah ditentukan dan berlalu itu hanyalah akan melemahkan iman umat Bapa. Untuk hal ini, saya dituduh sama seperti hamba yang jahat yang berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Segala perkara ini sangatlah berat terasa dalam hati saya, dan di dalam kebimbangan kadang-kadang saya menemui pencobaan dengan menyaksikan pengalaman saya sendiri. Ketika dalam kebaktian keluarga di suatu pagi, kuasa Bapa turun pada saya
dan pikiran yang timbul dalam benak saya ialah mesmerisme, dan saya menolaknya. Tidak berapa lama saya menjadi bisu, dan untuk beberapa saat lamanya saya tidak menyadari keadaan di sekeliling saya. Kemudian saya melihat dosa saya yang meragukan kuasa Bapa, sehingga dengan berbuat demikian saya menjadi bisu, dan oleh karena itu bibir saya menjadi keluh sampai hampir 24 jam. Sebuah kartu disodorkan di depan saya, di mana tertulis dengan huruf emas pasal dan ayat yang sebanyak 50 ayat dari kitab suci. Sesudah saya selesai mendapat khayal, saya memberi isyarat untuk diberi batu tulis dan menulis di atasnya bahwa saya bisu, dan juga menuliskan apa yang telah saya lihat. Sebab itu saya menginginkan Alkitab yang besar. Saya mengambil Alkitab itu dan siap untuk membuka semua ayat yang saya lihat di atas kartu itu. Saya tidak dapat berkata-kata sepanjang hari itu. Pagi-pagi sekali, keesokan harinya, jiwa saya dipenuhi dengan kegembiraan, dan lidah saya sudah terbuka untuk menyerukan pujian yang setinggi-tingginya kepada Bapa. Sesudah peristiwa itu, saya tidak meragukan atau sekejap saja menolak kuasa Bapa, apapun pikiran orang lain terhadap saya. Tahun 1846, ketika masih berada di Fairhaven, Massachusetts, saudara perempuan saya yang biasa menemui saya pada waktu itu, saudari A, saudara G, dan saya sendiri naik ke atas kapal untuk mengunjungi suatu keluarga di West Island. Hari sudah hampir malam ketika kami berangkat. Kami belum jauh dalam perjalanan ketika angin ribut tiba-tiba bertiup. Guruh dan petir sabung menyabung, dan hujan lebat turun ke atas kami. Jelas tampaknya kami akan binasa, kecuali Bapa meluputkan kami. Saya berlutut di atas kapal dan berseru kepada Bapa untuk meluputkan kami. Di sana dengan terombang-ambing, sementara air memenuhi kapal yang kami tumpangi, saya mendapat sebuah khayal dan melihat bahwa lebih mudah setiap tetes air di dalam laut itu akan menjadi kering sama sekali daripada kami binasa. Sebab pekerjaan saya baru saja dimulai. Setelah saya selesai mendapat khayal, segala ketakutan saya lenyap, dan kami menyadari serta memuji Bapa, dan kapal kami yang kecil itu bagi kami merupakan Bethel yang mengapung. Editor majalah The Advent Herald mengatakan bahwa khayal saya itu adalah hasil pekerjaan mesmerisme. Tetapi saya bertanya, apakah ada kesempatan untuk pekerjaan mesmerisme pada saat yang seperti itu? Saudara G bertindak melebihi kepandaiannya untuk mengendalikan kapal itu. Ia coba untuk membuang sauh, tetapi sauh itu terbawa oleh kapal itu. Kapal kami yang kecil itu terombang-ambing di atas gelombang dan dihanyutkan oleh angin, sedangkan keadaan sangat gelap sehingga kami tidak dapat melihat jarak dari ujung kapal sebelah sini sampai ke ujung sebelah sana. Segera sauhnya berhasil dan saudara G meminta pertolongan. Di pulau itu hanya ada 2 rumah dan ternyata kami sudah berada di dekat salah satunya, tetapi bukan rumah yang kami ingin kunjungi. Semua keluarga telah tidur lelap kecuali seorang anak kecil yang kebetulan mendengar seruan meminta tolong dari atas air. Ayahnya segera datang dan melegakan kami, dan dengan sebuah perahu kecil membawa kami ke pantai. Sebagian besar malam itu kami gunakan untuk mengucap syukur dan pujian kepada Bapa oleh kebaikannya yang ajaib bagi kami.